Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih stay tune. Kita lanjutkan pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-10. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari Microsoft Excel. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan minggu lalu, saya sudah menjelaskan tentang bagian-bagian dan kegunaan dari Microsoft Excel. Di sana saya jelas menyampaikan bahwa Microsoft Excel itu selain dipakai nanti Anda jadi misalnya sebagai seorang guru, bisa juga dipakai sebelum Anda jadi guru itu, yaitu untuk membuat data, menghitung data di skripsi. Itu sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Sebisa-bisanya kalau bisa teman-teman jangan menempa, jangan ditempa skripsinya, kerjakan sendiri supaya tahu. Ya, kalau kamu nanti kasih ke orang lain yang ngerjain, kamu nggak dapat ilmu apa-apa. Sia-sialah kamu belajar komputer selama ini, ya. Walaupun memang belajar komputer bersama saya tidak terlalu maksudnya lama, memang Anda harus mencari sendiri, belajar sendiri, menonton sendiri tutorialnya. Oke, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang ini. Mohon diperhatikan. Ini kebetulan kemarin kasusnya adalah di anak bahasa PPKN. Saya akan ganti menjadi bahasa Indonesia. Jadi ada di sini adalah ini adalah nilai ujian bulanan, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian semester. Awal mulanya teman-teman, bentuknya ini sebenarnya seperti ini berantakan. Saya akan kembalikan dulu ya. Saya akan kembalikan dulu berantakan semua. Saya akan berantaki dulu kembali. Saya tidak akan susun, saya akan berantaki dulu supaya teman-teman melihat bagaimana sebenarnya awal mulanya ini semua. Kemudian ini bisa di rename ya, nilai bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kelas 7. Misalnya kamu wali guru bahasa Indonesia di kelas 7, kamu juga guru bahasa Indonesia di kelas 8. Tadi sudah saya jelaskan tentang membuat worksheet ya. Ini tinggal di rename, nanti kamu butuh 3 ya, 3 worksheet ya. Nilai bahasa Indonesia kelas 9. Misalnya kamu guru di 3 kelas. Tapi saya hanya mencontohkan di 1 kelas aja. Oke, sebentar ya. Nah, ini berantakan seperti ini. Nah, ini juga akan saya hapus, nilainya ini saya hapus, nilai akhirnya saya hapus. Kita belum cerita dan saya juga akan hapus ini. Kita belum cerita tentang lulus atau tidak lulusnya. Nanti di sini kita akan ngepraktekin menggunakan rumus if. Di sini yang saya sampaikan tadi, kita langsung bisa tahu nilai anak-anak murid kita dia itu remedial atau tidak remedial dengan cukup 1 kali kerja. Ini saya rapikan dulu bentar. Ini sebelumnya seperti ini sebelumnya seperti ini. Ini juga ini seperti ini juga tidak ada. Ini berantakannya seperti ini dulu. Jadi awal mulanya seperti inilah ini ketika dikerjakan. Dan ini coba saya hapus dulu ya. Oke, saya akan kembalikan hapus ini. Nah, jadi awal mulanya seperti ini teman-teman, berantakan. Ya, ini seperti ini. Jadi ini awal mulanya seperti ini. Jadi pertama saya ketik di sini nilai ujian bulanan. Jadi kita kalau bekerja di Microsoft Excel itu tidak perlu tidak perlu harus rapi-rapi kali, nanti belakangan merapikannya nanti. Ya. Ini diketik di sini mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Gurunya misalnya kita ganti namanya misalnya Ibu Kamaliah misalnya. SPD misalnya kan. Nah, nanti dirapikan ya, nanti dirapikan. Kalau kelihatannya belum rapi nanti kita rapikan. Nah, misalnya sudah wisuda nih, udah tamat ya kan, langsung mengajar nih. Amin. Langsung jadi seorang guru ya kan, cita-citanya terkabul. Nah, di sini ada kata-kata nilai akhir, nomor. Nah, kayak mana kita misalnya nanti ketika diminta kepala sekolah, di sekolah itu ada ujian bulanan, bulanan pertama, ujian bulanan kedua. Kalian dulu sekolah ada nggak ujian bulanan? Ada kan? Ada Pak. Ada Pak. Ada ujian bulanan, ada ujian apa namanya? Ujian bulanan ketiga, bulanan keempat, ada juga UTS kan? Ini saya hapus ya. Ini rata-rata nggak usah lah kita pakai. Langsung aja nanti jumlah nilai ini yang kita pindahkan, ini kita coba cut ya. Jadi di Microsoft Excel itu kalau mau mengangkat semuanya ini tinggal di blok dari atas. Ini kamu klik cut.
Oh, nggak bisa rupanya katanya. Kenapa nggak bisa? Saya copy dulu, copy. Terus saya mau meletakkannya di samping sini. Bentar, insert copy cell. Nah, ini dia. Ini apa ini? Jumlah nilai UB. Jumlah nilai. Oh ya, jumlah nilai UB, betul. Ini saya delete aja lah. Delete cell, oke. Ini saya taruh begini, oke. Nilai, oh ya, jumlah nilai UB ya. Jumlah nilai UB, ini jumlah nilai akhir. Saya back lah. Yang tadi saya kembalikan kembali. Jadi nanti di sini kita mau memasukkan nilainya itu pakai rumus nanti, ya. Misalnya kamu adalah guru mata pelajaran. Sekarang ingat, kamu sekarang ini adalah guru mata pelajaran. Nanti pertemuan ke-11 Anda ajari wali kelas, ya. Saat ini inilah murid-muridmu di kelas, misalnya di kelas 7. Coba sebutkan siapa aja nama teman-temanmu dulu, Kamalia, waktu kelas 7 dulu. SMP. Seingatmu. SMP. Seingatmu aja ya. Caca. Aca. Caca. Caca. Dila. Siapa? Dila. Dila atau Dira? Dila. Oh, Dila. Oke. Siapa lagi? Kita ambil aja 3 orang aja. Aulia. Aulia. Coba ambil satu lagi yang agak-agak kurang pintar lah mungkin. Suka nggak lulus lagi. Putri. Oh ya Allah, kasihan kali si Putri bah. Oke, misalnya ini. Jadi ada nilai bulanan 1, bulanan 2, bulanan 3, bulanan 4. Nanti sebenarnya ini udah saya kasih di video tutorial kemarin untuk kalian contohkan. Cuma mungkin ini sedikit berbeda. Ini kalau mau nonton lengkap dari awal tutorialnya ini ada di anak PPKN. Cari nanti di YouTube Bapak yang anak PPKN yang Bapak contohkan kayak mana cara membuat ini lengkap gitu dari awal. Oke ya, kita mulai teman-teman. Nah, ini kan berantakan nih Pak. Gimana caranya ini supaya bisa jadi rapi? Atau misalnya gini, yang ini kayaknya Pak bisa kita rapatkan dikit lagi nggak Pak ke sebelah kiri? Boleh. Ini bisa kita delete. Ini bisa kita delete, dua-duanya ini bisa kita delete. Caranya dari sini, delete cell. Nah, oke. Kita pengen letakkan ini di tengah-tengah. Kalau mau diletakkan di tengah-tengah, bloklah dari awal mula sel sampai akhir sel. Habis itu, klik merge and center. Nah, dia langsung ke tengah-tengah. Dan garis-garis tadi sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Ini juga sama. Merge center. Nah, kenapa ini hilang seperti ini? Karena saya tidak memblok yang B-nya. Saya ulangi sekali lagi. Saya harus dari B ini. Dari B sampai ke L. Dari B sampai ke L. Baru merge center. Ini juga sama dari B sampai ke L. Nah, ini sudah rapi atasnya. Ini apa ini Pak? Ini adalah maksudnya ini adalah KKM-nya ya. Biasanya dulu kalian sekolah ada KKM-nya nggak? Ada Pak. Ini namanya kriteria ketuntasan minimal ya. Jadi dia harus nilainya harus lebih dari 75 lah misalnya gitu ya. Nilainya harus lebih dari 75. Nah, kayak mana untuk membuat ini? Mari kita rapikan. Nomor ini berantakan jelek seperti ini. Maka ini kita buat merge center supaya dia di tengah-tengah. Kalau dia dirasa terlalu ke bawah kali, bisa ditaruh ke tengah-tengah. Bisa kalau dirasa terlalu tengah, bisa ditaruh ke atas. Tapi kita pilih tengah-tengah. Jadi ini fungsinya untuk meletakkan fungsi dari huruf itu di tengah-tengah. Kalau ini untuk kiri kanan atau tengah. Ini lebih ke atas bawah, atas bawah tengah, yang ini atas bawah tengah, yang ini kiri kanan tengah. Bisa dimengerti? Jadi kalau mau di tengah-tengah dia rapi, pilih yang tengah-tengah ini dua-dua. Yang ini juga sama. Ini kita blok dulu teman-teman. Blok, setelah di blok, merge center. Tetapi kita pengen namanya itu ada di kiri, maka pilih yang ini. Yang ini. Nah, misalnya seperti ini. Atau kamu pengen di tengah-tengah, ya udah terserah boleh. Nah, kemudian ini nanti ini
Ini juga sama ya. Awal mulanya ini sebenarnya ini seperti ini teman-teman. Awal mulanya seperti ini. Cuman ini habis itu saya ginikan merge center. Nah, kemudian ini UB1, 2, 3, 4. Nah, misalnya ada kalau terlalu banyak kita bikin 3 ujian bulanannya 3 aja biar nggak usah terlalu banyak. Nah, kita tengok di sini ada jumlah nilai ujian bulanannya. Jadi nanti ada jumlah nilai bulanannya. Atau kalau dianggap ini tidak perlu, boleh juga sih. Atau gini aja, ini langsung kita pilih nanti di sini rata-rata nilai bulanan gitu aja lah. Supaya cepat. Rata-ratanya aja kita hitung, rata-rata nilai bulanannya. Tahu nggak apa arti nilai rata-rata? Rata-rata itu adalah ini misalnya bulan satunya 78, bulanan keduanya misalnya 80, 82. Rata-ratanya berarti nanti berapa? Itu yang mau kita hitung pakai rumus. Kalau UTS itu memang ada MID ya namanya teman-teman. MID. Satu lagi ada UAS. Jadi dalam satu semester itu kita ujian itu ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Ada yang bulanan 1, 2, 3, ada yang MID, ada yang UAS. UAS ini yang ujian akhir. Yang ini di tengah-tengah. Biasanya 1, 2 ini di awal bulan pertama sama bulan kedua sekolah. Ini bulanan 1, sebulan sekolah, ujian. Masuk lagi bulan kedua ujian, habis itu masuk UTS. UTS ujian, habis itu masuklah ujian bulan ketiga, habis itu UAS. Biasanya seperti itu, ya. Oke, tergantung kebutuhan ya teman-teman. Kalau ujian bulanannya hanya 2, ya sudah 2 yang kamu selesaikan. Nah, selanjutnya di sini ada nilai akhir. Pak Supriyadi, jika ada kita sudah nulis Pak nilai akhir gitu, tapi tidak muncul Pak di sini. Yang muncul itu hanya AKH. Teman-teman jangan lupa gunakan cara ini. Agar melebarkan layarnya dengan otomatis, kamu bisa klik kiri 2 kali di sini. Setelah muncul tanda panah. Nah, supaya lebar layar tersebut. Ya. Oke, nah sekarang saya mau merapikannya. Di sini saya lihat belum rapi banget. Contohnya yang belum rapi itu adalah ini. Ini harusnya bisa menjadi satu bagian. Ini juga bisa jadi satu bagian. Kemudian ini sudah bisa kita kasih kotak. Cara memberikan kotaknya di blok dulu, baru digunakan ini. Kasih all border. Coba kita cek apakah sudah rapi. Sepertinya sudah rapi. Nah, ini untuk orang-orangnya kita akan coba kita kurangi dulu ya. Kita hanya akan mencontohkan untuk 5 orang aja dulu ya teman-teman. Ini kita hapus dulu semuanya. Kita hapus dulu. Kita contohkan hanya untuk 5 orang dulu. Ini kita buat seperti ini. Oke, kita kasih all border ya, all border. Nah, ini sudah rapi. Dan nama-namanya kan ini kan terlalu melebar ini. Pak, ini bisa disesuaikan, bisa. Caranya arahkan kursor di sini, kemudian kamu klik kiri 2 kali. Nanti dia akan menyesuaikan. Jadi tidak terlalu lebar. Ini juga sama. Klik kiri 2 kali akan menyesuaikan, menyesuaikan. Nah, jika kamu anggap ini terlalu lebar, makan tempat, kamu pengen dia supaya melebar, kamu bisa gunakan namanya merge center, terus wrap text. Kemudian kamu bisa geser dia kemari. Misalnya gini, kamu mau mengecilkan gini. Kamu mau mengecilkan dia, terus kamu bisa merge center dia seperti ini. Kamu bisa geser dia paksa. Gini. Nah, merge center. Sehingga nanti dia akan menyesuaikan. Kalau kamu geser gini, dia akan menyesuaikan lagi seperti ini. Nah, teman-teman, ini kan dia belum terletak di tengah-tengah. Nanti kita rapikan sama-sama. Ini sama UTS, ini UAS. Nah, kita pengen meletakkan ini semua di tengah-tengah. Maka pilihlah ini dia, ini tengah-tengah. Udah. Sudah kelihatan sedikit lebih rapi. Oke. Kalau pengen ngasih warna boleh, terserah. Misalnya ini warna kuning. Misalnya ini warna biru. Misalnya ini warna hijau. Terserah. Agar tidak terlalu bosan kita gitu ya. Rata-ratanya misalnya warna warna ini misalnya UTS-nya supaya kita jangan silap, misalnya warnanya agak ke warna purple atau orange misalnya. UAS-nya misalnya warna merah. Terus nilai akhir nanti boleh juga diwarnai, terserah kamu pengennya yang seperti apa. Nah, ini misalnya kita hapus dulu nilai-nilai ini semua, atau kita gunakan nilai ini saja. Misalnya si Putri tadi ya, Putri misalnya nilainya banyak di bawah KKN. Misalnya 70 bulanannya.
Nah, Pak Supriyadi, kenapa Pak? Ini sebagian ada yang di tengah-tengah, ini kok nggak di tengah-tengah? Nah, caranya teman-teman, kamu blok ini semua ke bawah, terus kamu letakkan dia di tengah-tengah ini, klik. Supaya semua datanya itu di tengah-tengah. Ini dia seperti ini. Supaya rapi ya. Kamu bisa atur balik gini seperti ini. Oke, yang ini nanti juga sama. Ini bisa diletak di kiri. Supaya namanya di sebelah kiri. Misalnya ada nanti namanya satu lagi. Misalnya contohkan satu lagi Kamelia. Siapa satu lagi misalnya? Ece-ece aja. Dwi. Dwi. Misalnya Dwi. Namanya Dwi. Dwi. Oke, ini misalnya gini. Dwi ini juga kita anggap aja lah dia lulus lah ya. 75 nilainya gitu. Nah, nilai UTS-nya juga misalnya dia ini 73, 74 misalnya. Ada satu orang nanti yang tidak lulus. Maksudnya yang remedial gitu ya. Ini 75, ini 76. Setelah ujian, dapatlah ini semua. Nah, sekarang pertanyaannya, kayak mana kita mengetahui nilai rata-ratanya? Secara langsung, pakai Excel. Ini mohon maaf teman-teman ya. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Ini belum ada keterangannya. Nanti kita kasih keterangannya. Pokoknya keterangannya adalah dia akan lulus kalau KKM-nya atau kalau nilai akhirnya ya, nilai akhirnya itu lebih besar dari 75 ya. Lebih besar atau sama dengan 75. Kalau dia di bawah 75 berarti dia remedial. Oke? Remedial kalau di bawah nilai akhirnya di bawah atau lebih kecil dari 75. Ini keterangannya teman-teman ya. Ini keterangan. Oke. Ini keterangan tentang lulus atau tidak lulusnya nanti dia gitu. Oke. Nah, kita rapikan seperti ini. Oke. Baik, pertama untuk mencari nilai rata-rata apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jangan lupa di Microsoft Excel itu ada namanya sama rumus. Rumus itulah yang tadi. Tadi kan saya sudah ada menyuruh di pertemuan minggu lalu, saya suruh kalian tugasnya yaitu membuat makalah rumus-rumus apa saja yang digunakan. Inilah salah satu rumus yang digunakan oleh guru, mahasiswa keguruan atau calon guru, yaitu rumus SUM. Namanya SUM, sum. Sum itu adalah diambil dari bahasa Inggris. Arti sum adalah jumlah. Mari kita mulai. Pertama, sama dengan. Jangan lupa, setiap menggunakan rumus di Excel, wajib menggunakan sama dengan. Wajib menggunakan sama dengan. Perhatikan teman-teman ya. Baru ketik SUM. Jangan lupa, buka kurung, wajib hukumnya pakai buka kurung. Nah, pertanyaannya sekarang, kamu mau menjumlahkan apa? Oh, sorry, ini tadi rupanya rata-rata ya, maaf, bukan sum, tapi average, maaf, average. Kalau sum itu untuk menjumlah, lupa Bapak, misalnya kan ada jumlah gini kan, untuk menjumlah nilai, jumlah nilai UB yang tadi Bapak hapus, yang ini, kalau misalnya ini mau menjumlah nilai UB, kita bisa pakai rumus ini, S sama dengan SUM. Ini saya contohkan di luar aja ya. Saya contohkan di luar ini. Kita mau menjumlahkan nilai bulanan si Caca. Langsung di blok. Nah, di sini langsung muncul teman-teman D9 sampai F9. Apa maksudnya ini? D9 ini adalah ini. D9 ini adalah 78. Artinya nilai bulanan satunya 78 mau dijumlah dari 78 sampai 82. Di sini ada tanda titik 2. Jadi kalau dalam Excel itu dia menggunakan tanda titik 2 kalau sampai. Ya, sampainya ini. Jangan lupa ini ditutup kurung. Kalau saya enter ini, tekan enter langsung muncul nanti jumlah 240. Keren sekali teman-teman. Ya. Dan kita tidak perlu capek kalau mau melakukan rumus ke bawahnya. Kita tinggal letakkan kursor di atas, kita tinggal tarik ke bawah, seperti ini. Otomatis, rumus yang di bawah akan mengikut. Kalau tidak percaya, coba kamu jumlahkan ini, 80 tambah 82 tambah 84, pasti 246. Atau kamu bisa mengecek rumusnya. Coba cek. Ini rumusnya di sini tadi ya, formula bar. D10, benar, sampai F10. Benar. Oke, benar ya. Sekarang ini coba kita cek.
D11, ini D11, D11, 88 sampai F11. Benar. Benar. Paham teman-teman? Ya. Saya. Kemudian ini D12 sampai F12. Benar. Yang ini D13 sampai F13. Benar. Nah, ini kalau contoh jumlah. Tadi saya lupa tadi. Sekarang kita mau mencontohkan rata-rata. Rata-rata itu artinya adalah jumlah dibagi dengan nih bulanannya ada berapa kali. Nah, sekarang kita langsung buka kurung. Sama kayak tadi teman-teman. Kalau tadi pakai sum, kita pakai average. Terus ini langsung kita blok teman-teman. Setelah buka kurung, kamu langsung blok seperti ini. Tarik, blok. Jangan lupa tutup kurung. Baru enter. Si Caca rata-ratanya adalah 80. Dari mana itu 80? 78 tambah 80 tambah 82 dibagi 3. Ya, itu pelajaran statistik dulu itu ya. Oke, sekarang ini saya mau tarik ke bawah. Supaya langsung muncul nilai rata-ratanya. Ingat teman-teman, cara menarik itu wajib ada lambang warna hitam seperti itu. Kalau kamu mau menarik, harus muncul dulu warna hitamnya, kamu letakkan di kanan bawah. Seperti ini. Baru kamu klik kiri tahan. Langsung muncul rata-ratanya. Sekarang, bagaimana menghitung nilai akhir dari murid-murid kita? Biasanya menghitung nilai akhir itu ada rumusnya. Yaitu, biasanya di sekolah-sekolah, 25% dari nilai bulanan, UB-nya, kemudian 35% dari UTS-nya diambil, dan terakhir ini udah 60%, 40% diambil dari nilai UAS-nya. Ada yang seperti ini. Nah, gimana caranya agar kita bisa langsung tahu nanti berapa nilai akhirnya? Ini yang kita pakai. Gimana cara memakainya? Mari kita masukkan kemari. Sama dengan, ikuti teman-teman ya, buka kurung. Kenapa kita tidak menggunakan sum dan lain sebagainya? Tidak, karena di sini kita mau memasukkan manual. Nah, 25% itu adalah 0,25. 0,25. Dalam Excel, tanda kali itu adalah tanda bintang. Pertanyaannya sekarang, 0,25-nya dikali siapa teman-teman? Dikali dengan nilai rata-rata. Nah, dikali dengan G9. Tutup kurung. Kemudian ditambah, buka kurung lagi. Di sini ada 35%, berarti 0,35. Dikali nilai UTS-nya berapa? Ada di sel berapa? Di sel H9. Klik H9. Jangan lupa tutup kurung. Ditambah lagi. Buka kurung lagi. 40%. Berarti 0,40 dikali dengan nilai UAS-nya. Nilai UAS-nya ada di I9. Kita bisa ketik manual ya. I9. Baru kita tutup kurung, baru kita enter. Langsung muncul nilainya 84. Berarti nilai dari si Caca selama dia sekolah, walaupun nilai UAS-nya tinggi, tapi karena nilai bulanannya agak rendah, maka hanya dapat nilai 84. Hal ini bisa kita lakukan dengan cepat untuk si Dila, Aulia, Putri, dan Dwi. Tapi ya tetap hati-hati diperhatikan. Letakkan di sini supaya muncul warna hitam, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Langsung muncul teman-teman, nilai si Dila 83,6, nilai si Aulia 87,1, Putri 72, Dwi 75,4. Si Dwi sedikit naik karena nilai UAS-nya 76. Tapi si Putri tetap di bawah KKM. Nah, sekarang kayak mana dengan cara Excel kita bisa langsung membuat rumusnya di sini, keterangannya, agar kita bisa mengumumkan kepada anak-anak di sekolah atau di mading sekolah, dia lulus atau tidak lulus, dia remedial atau tidak remedial, supaya nilainya bisa diperbaikinya, maka kita menggunakan fungsi if. Nah, if di sini
adalah logical test. Logical test yang dimaksud adalah nilai yang ingin kita masukkan logikanya. Berarti kita pengen memasukkan nilai lebih besar sama dengan. Kita mau memasukkan lebih besar sama dengan berapa? Sama dengan 75 tadi ya. Nah, kemudian kita buat titik koma. Ini harus dipilih dulu ya. Dari sel mana yang harus kita pilih? Dari sini ya teman-teman ya. Jika. Ini if ini artinya jika teman-teman ya. Teman-teman jangan bingung kalau if-nya itu huruf besar atau huruf kecil sama aja ya. Area kita ulang ya. Kita ulang. Sama dengan if baru buka kurung jika 84 ini atau J9, ingat ya, J9 lebih besar sama dengan, ingat, lebih besar sama dengan 75 titik koma. Nah, perhatikan teman-teman, maka nanti kita akan kasih keterangan dia lulus kalau dia lebih besar. Tapi jika sebaliknya, kita kasih lagi tanda kutip, sorry. Belum. Masih salah. Sebentar. Kalaupun saya klik di sini, teman-teman, rumusnya ada di atas ini ya. Ada di atas ini ya. Ini dia. Saya lupa tadi titik koma sekali lagi, baru tanda petik remedial. Baru saya buat di sini titik 2. Baru ini tinggal saya tarik ke bawah seperti ini. Nah, langsung muncul bahwa si Putri remedial. Memang benar si Putri remedial. Kenapa? Karena nilainya ada di 72,65. Ini ya, nilainya 72,65. Jadi keterangannya seperti ini. Nah, Anda bisa nanti uji cobakan ini. Coba Anda uji coba ini. Tugas Anda dari sini adalah mengetikkan ini, mengetik seperti ini, praktekkan ini, tonton nanti, ikuti pelan-pelan, buat seperti ini persis, kemudian nanti kirimkan di grup file Excel-nya. Cara menyimpannya teman-teman, jangan lupa file, save as, kemudian kamu bisa memilih di mana kamu simpan, terserah kamu di laptop kamu di mana biasanya kamu simpan, apakah ada folder-foldernya kamu buat, terserah, misalnya tugas komputer, misalnya gitu ya. Nanti kasih namanya di sini, judulnya tugas pertemuan 10. Ini hapus. Jangan dihapus XLS ya. Nanti kamu simpan seperti ini, tugas pertemuan 10. Nah, ini yang kamu ketik ulang. Ada pertanyaan sampai di sini bisa diikuti? Ya, nanti kamu tonton ulang saja, ikuti pelan-pelan rumusnya ini teman-teman yang di atas ini ya. If, nah kalau kamu ragu, misalnya ini, misalnya kamu ragu 83,6 ini benar apa enggak, kamu bisa klik di sini, kamu tengok rumusnya ke atas. Benar nggak yang dikalikannya terhadap G10? Coba kita cek G10. Benar, ini G10. Memang nilai si Dila ini kan. Kemudian sampingnya H10. Memang benar, H10. Kemudian dikali I10. Benar, I10. Teman-teman ingat ya, ini semua jumlahnya tadi harus 100%. Ini harus 100% ya. 25 tambah 25 ditambahkan dengan 35 itu 60 tambah 40 100%. Jadi pembagiannya lebih kecil lah nilai ujian bulanan, UTS-nya sedang-sedang, UAS-nya itu paling tinggi nilainya, 40%. Nah, seperti inilah dia teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan sebelum saya tutup pertemuan hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke pertemuan ke-11. Bisa dimengerti membuat seperti ini? Nanti dipraktekin ya. Ingat teman-teman, kalau kamu praktekkan, yang pintar kamu sendiri, tinggal nanti kalau udah jadi guru, kamu udah terbiasa. Atau gini, kamu misalnya semester 5, tapi kamu ada tawaran mengajar. Kamu tawarannya ada pula jadi guru wali kelas. Nah, kan ini lumayan ya, kamu sudah bisa menjadi orang yang lebih terdepan dari orang-orang yang sudah S1 atau yang sudah senior. Nanti mereka akan belajar samamu. Kayak mana caranya kok? Cepat kali kau.
menjumlahkan nilai muridmu. Ibu aja belum, masih pakai kalkulator ibu. Lambat kali, ajarilah ibu Kamalia. Nah, gitu. Bentar ya bu, kalau ibu mau diajari, belajarnya di KFC ya bu, di Simpang Jipur ya bu. Nah gitu, atau di mana gitu nongkrong gitu kan. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau kita bisa lebih paham, bisa lebih cepat seperti ini. Ini bisa diganti teman-teman menjadi dengan kata lain lagi. Bisa tidak lulus, bisa remedial, bisa ya. Tergantung apa yang ingin kita buat. Jadi fungsi if ini adalah untuk memberikan kategori keterangan. Jika, jadi membaca ini teman-teman, jika 84 lebih besar dari 75, maka lulus. Tapi jika sebaliknya, remedial. Itu artinya. Jadi di sini tidak perlu ditulis if J9 kecil, nggak perlu ditulis lagi. Ini udah otomatis diterjemahkan oleh Excel. Bagaimana Kamalia? Bisa diuji coba nanti? Bisa, Pak. Mantap. Alia Zahra Zulkifli? Kayaknya udah mengantuk ini Alia. Bisa, Pak. Mantap. Fitri Jasmine bisa diuji coba nanti? Pak. Bisa ya? Oke, baik. Kalau bisa, saya tunggu hasil karyanya. Jangan lupa nanti nama gurunya kamu sendiri ya, teman-teman. Jangan lagi nanti Kamalia. Sebutkan namamu sendiri. Kasih SPD. Supaya cepat-cepat kamu SPD. Ya, itu adalah doa kita semua. Supaya cepat wisuda. Walaupun masih semester 1. Tapi semua pekerjaan-pekerjaan untuk semester 8 itu sudah saya ajarkan ke kalian. Di semester 1 di mata kuliah komputer. Mudah-mudahan bisa dicermati. Sampai ketemu di pertemuan 11 minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.